channel Maria Dewi Sumba. Apa kabar semuanya bagi teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga sehat walafiat ya, amin. Nah teman-teman, kali ini aku mau cerita sharing pengalaman pertama kali aku mau jadi TKW. Nah, dan ini aku ada di dapur nih teman-teman. Aku lagi sambil kerja nih, aku bikin mau masak ayam bentar. Ini kalau di Indonesia itu apa namanya ini ya, telinga kucing ya, apa gimana gitu. Kalau di sini bahasa Indonesia wangi, tapi ke Indonesia nya aku kurang tahu. Padahal saya lahir di Indonesia ya. Ceritakan apa namanya cerita pertama sekali aku menjadi TKW. Sebenarnya sih cita-cita aku tuh teman-teman nggak pengen jadi TKW, pengen jadi polwan. Aku punya kakak itu bilang kalau kamu nanti udah dewasa kamu jadi polwan katanya. Padahal aku juga gak ngerti apa itu polwan. Nah setelah aku udah agak besar sedikit, udah umur 10 tahun lebih, udah mengerti apa itu polwan. Nah akhirnya itulah cita-cita aku pengen banget untuk jadi polwan. Nah, tapi berjalannya waktu aku diajak sama teman pergi ke Malaysia. Katanya itu kalau ke Malaysia itu tahun 2000, sekitar tahun 2000 lah teman-teman. Itu katanya kalau di sana tuh gajinya besar. Nah, di tahun itu gaji ke Malaysia itu kira-kira 800.000 lebih ke Indonesia lah ya teman-teman. Tapi zaman itu kan 800.000 tuh uang banyak banget kan. Nah saat itu aku tergeliur tinggalkan cita-citaku. Memang ya teman-teman, menjadi TKW itu bukan pilihan, tapi jalan keluar bagi kita untuk menggapai cita-cita kita. Amin. Nah terus aku tuh ke Malaysia, umurku tuh kira-kira sekitar 17 tahun lah, masuk ke 17 lah, belum nyampe 17 saat itu, masih kecil. Dan puji Tuhan ketika aku sampai di PT, masuk kan dari kampung kita masuk PT dulu teman-teman. Nah di PT itu banyak suka dukanya, dan aku tuh lama banget di PT, hampir 6 bulan ya. Karena di situ kita harus belajar bahasa, harus belajar pekerjaan, harus belajar gimana kita kerja ke Malaysia gitu. Karena dulu itu kan nggak ada HP kayak sekarang ini, kita udah bebas mau belajar apa aja udah bisa. Kalau dulu tuh ya ikut aja gitu apa kata atasan. Nah aku saat itu bahasa Malaysia nggak bisa, jangan kan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia aja aku jatuh banget gara-gara dari kampung kan. Nah terus kita ke sana itu, jadi aku bahasa Indonesia pun belum fasih saat itu teman-teman. Tapi puji Tuhan, setelah aku 6 tahun di 6 bulan di PT, aku berangkat ke Malaysia. Puji Tuhan, saat aku ke Malaysia itu teman-teman, hal pertama yang aku paling senang banget tuh, merasa bangga banget adalah aku naik pesawat. Baru pertama kali aku merasakannya namanya naik pesawat. Waduh, perasaan waktu masih kecil lihat pesawat itu apa ya, kayak enak gimana gitu terbang di atas gitu. Ternyata sama aja gitu kalau kita naik bis. Saking penasarannya ya teman-teman. Nah terus aku tuh sampai di Malaysia, karena aku saking penasarannya lagi, ada lagi yang aku pengen tahu banget waktu sampai di Malaysia itu tanahnya teman-teman. Karena kita kan di kampung itu nggak ada TV, nggak ada apa-apa, jadi tentang luar negara itu penasaran banget kayak gimana
gimana sih Malaysia itu kayak gimana tempat rumah dan sebagainya macamnya, gimana lah gitu, kurang ngerti zaman itu. Nah sesampainya aku di Malaysia kan, kita sampai malam. Nah kita langsung naik bis ke rumah agent, dan sampai di rumah agent itu malamnya aku udah gak bisa tidur nyenyak karena aku saking penasarannya mau lihat besok itu tanahnya kayak apa di Malaysia itu. Dalam pikiran saya mungkin tanahnya hijau, kuning, atau ungu, pokoknya lah minimal nggak seperti tanah kita di Indonesia yang warna hitam. Ternyata sampai begitu saya bangun, aku belum gosok gigi, belum saya sikat gigi, langsung saya keluar, langsung saya cari pintu keluar dari kamar, saya keluar untuk melihat keluar. Ternyata teman-teman, tanah Malaysia sama dengan tanah kita juga hitam, ada bunganya, ada halamannya. Saya berdiri lama gitu, ternyata kok cuma seperti ini Malaysianya, sama juga dengan di Indonesia. Ternyata cuma namanya aja yang beda gitu. Nah aku dari situ sampai sedih ya teman-teman saat itu. Aku bersyukur banget gitu, dari rasa penasaran kayak gimana Malaysia itu, kayak gimana negara Malaysia. Akhirnya aku udah, bukan aja aku nyampe di situ, aku malah udah menyaksikan sendiri gitu. Itu bahagia banget, satu sukacita yang membuat perjuangan itu selama 6 bulan di PT gak terasa lah, karena sudah, maksudnya kita udah nyampe di situ. Dan puji Tuhan banget juga teman-teman, saat itu aku punya majikan baik banget, super baik. Aku bekerja, mereka menganggap aku sebagai anak mereka, yang walaupun bahasa aku tuh jatuh bangun, bahasa Indonesia saya tuh jatuh bangun, karena saya bahasa Indonesia kurang tahu, apalagi bahasa Melayu. Tapi pelan-pelan aku belajar dari anak-anak majikan aku tuh, mereka juga baik banget. Sedikit demi sedikit mereka kasih aku pemahaman, belajar gitu. Akhirnya aku jadi pintar bahasa Melayu. Sudah bagus nih teman-teman, kita belajar bahasa Melayu tanpa harus ikut kursus, ya kan? Nah itulah sebabnya aku tuh senang banget jadi kerja ke Malaysia itu. Saat itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Untuk ya? Iya. Oh, tuh. So saya coy lah. Nah, itu adalah nenek saya teman-teman, dan puji Tuhan baik banget juga. Aku majikannya sangat luar biasa. Oke teman-teman, nah setelah itu aku kerja di Malaysia tuh, majikanku tuh super baik banget. Anak-anaknya juga baik banget, mereka ngajarin aku banyak hal. Dan pendek ceritanya tuh, aku juga belajar bahasa Melayu itu udah bukan nyampe setahun lah, aku juga udah pintar bahasanya. Terus mereka ajarin aku masak, terus mereka ajarin aku pekerjaan rumah itu kayak gimana gitu, karena kalau di kampung kan tidak seperti di rumah orang kaya, banyak hal yang juga perlu kita pelajari teman-teman. Dan aku suka cita banget bisa merasakan nikmatnya tinggal di rumah orang kaya. Tapi karena semua juga baik, jadinya aku nikmati banget, asik banget. Dan aku bersyukur banget pada Tuhan, dari akunya yang nggak bisa, ya maksudnya di kampung itu nggak apa-apa pun nggak bisa, nggak ngerti, bahkan sekolah juga nggak pinter-pinter. Tapi lewat aku kerja jadi TKW itu, aku bisa menggapai cita-citaku teman-teman. Aku bisa beli apa yang aku pengen, aku bisa
dapatkan apa yang aku ingin gitu, dan di sisi lain aku bisa membantu keluarga dan orang tua aku. Jadi aku sangat bersyukur berkat Tuhan ini. Saya betul menyadari bahwa jadi TKW itu bukanlah pilihan, tapi ya itulah jalan keluar bagi kita untuk mengatasi setiap kesulitan kita, seperti seperti saya kalau misalkan saya nggak lulus sekolah di kampung, ya jadi apa gitu, pasti saya jadi petani, yang mungkin juga aku di kebun atau mungkin jual sayur atau gimana gitu. Tapi kan lewat jalan yang Tuhan kasih ini jadi TKW, jadi bisa menikmati kemurahan Tuhan, bisa punya pengalaman yang baik, bisa juga kita belajar bahasa tanpa harus bayar. Nah, itu kan bonus yang Tuhan kasih teman-teman. Di sisi kita cari uang, kita juga punya punya penghasilan untuk diri sendiri. Nah, itulah ceritaku pertama sekali aku jadi TKW teman-teman ke Malaysia. Kalau aku ceritain kapan-kapan aku ceritain tentang gimana aku dari Malaysia terus proses ke Singapura. Aku begini nih teman-teman, udah besarnya di tanah orang. Aku di Malaysia itu puji Tuhan 5 tahun di satu majikan teman-teman. Aku nggak pernah ganti majikan. Aku bersyukur banget aku bisa sukses habiskan kontrakku sampai aku pulang, sampai aku pindah ke Singapura juga begitu. Dan negara yang paling bikin aku betah ya Hong Kong teman-teman. Bayangkan ini udah mau 12 tahun, gak kerasa. Oke teman-teman, sharing aku sampai di sini. Kapan-kapan lagi aku sharing pengalaman perjalanan aku ya. Terima kasih udah gak bosan nontonin aku, dan tolong aku di subscribe ya teman-teman kalau belum subscribe. Dan sampai jumpa lagi ke next video saya. Dadah.